Selamat datang di Kronologi, channel YouTube yang berfokus pada eksplorasi peristiwa, tokoh, dan narasi sejarah. Semua kami sajikan secara edukatif dan menarik, supaya kamu bisa belajar sejarah dengan cara yang asyik dan relevan dengan kehidupan kita hari ini. Pernah dengar tren kabur aja dulu yang lagi viral di sosial media? Tren ini ramai dibicarakan anak-anak muda Indonesia yang merasa frustasi dengan kondisi di dalam negeri. Banyak yang mulai kepikiran buat hijrah ke luar negeri, cari kehidupan yang katanya lebih menjanjikan. Tapi ternyata, fenomena migrasi besar-besaran kayak gini bukan hal baru. Kalau kita balik ke sejarah, bangsa lain udah lebih dulu kabur dari negaranya masing-masing. Salah satunya adalah Cina dan India. Dua negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ini punya sejarah panjang soal migrasi. Bedanya, kalau sekarang kita mau kabur karena ngeluh sama kondisi, mereka dulu migrasi karena perdagangan, kolonialisme, sampai cari hidup yang lebih baik. Gimana ceritanya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yuk, kita bahas seperti apa kronologi tren kabur aja dulu dari dua negara sebelumnya dalam video ini. Migrasi orang Tionghoa ke Indonesia sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu, bahkan jauh sebelum negara ini bernama Indonesia. Hubungan antara kerajaan-kerajaan Nusantara dan dinasti-dinasti di Cina udah terjalin sejak era Sriwijaya hingga Majapahit. Motivasi utama awalnya adalah perdagangan. Orang-orang Tionghoa dari pesisir tenggara Cina seperti Guangzhou, Fujian, dan Guangdong berlayar ke Asia Tenggara membawa barang dagangan seperti keramik, sutra, dan rempah-rempah. Mereka naik kapal layar besar, mengarungi laut berbulan-bulan, hanya mengandalkan angin musim. Karena perjalanan panjang itu, banyak dari mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal di Nusantara. Mereka menikah dengan penduduk lokal, dan membentuk komunitas yang akhirnya melahirkan peranakan Tionghoa yang kita kenal sampai sekarang. Salah satu contohnya adalah komunitas Cina Benteng di Tangerang, Banten. Komunitas ini unik karena udah berbaur dengan budaya lokal selama ratusan tahun. Nggak cuma di Jawa, penyebaran orang Tionghoa juga sampai ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Ada beberapa suku utama yang mendominasi seperti Hakka, Hokkien, Kantonis, dan Teochew. Setiap suku membawa kebudayaan, bahasa, dan tradisi masing-masing yang kemudian turut memperkaya budaya Indonesia. Namun, migrasi orang Tionghoa ke Indonesia nggak selalu mulus. Faktor politik dan keamanan seringkali memicu gelombang migrasi balik ke Tiongkok. Misalnya, saat Indonesia merdeka, hubungan Indonesia-Cina sempat memanas. Apalagi dengan kebijakan diskriminatif seperti PP nomor 10 tahun 1959 yang melarang WNA Tionghoa berdagang eceran di luar ibu kota provinsi. Banyak dari mereka akhirnya terpaksa pulang ke Cina atau bertahan dengan segala keterbatasan. Kenapa banyak dari mereka rela pergi jauh dari Cina? Alasannya, kondisi di negara asal mereka juga gak kalah berat. Cina, terutama di masa dinasti Qing, mengalami masa-masa sulit seperti bencana banjir besar, kelaparan parah, kemiskinan yang ekstrim, hingga ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Perang opium dan kekacauan politik juga mendorong banyak rakyat kecil pergi merantau cari kehidupan yang lebih baik. Mirip kan sama di Indonesia? Selain pedagang, orang Tionghoa juga datang ke Indonesia sebagai buruh atau tenaga kerja kasar, terutama di masa kolonial Belanda. Di Kalimantan Barat misalnya, ribuan orang Tionghoa dari suku Hakka dipekerjakan di tambang emas sejak abad ke-18. Mereka direkrut oleh Sultan Sambas dan membentuk kongsi-kongsi tambang, semacam korupsi zaman dulu lah. Tahun 1767, jumlah pekerja Tionghoa di tambang emas Sambas bahkan udah mencapai belasan ribu orang. Di Bangka Belitung, mereka dipekerjakan menambang timah. VOC saat itu punya monopoli tambang timah di sana. Orang Tionghoa nggak cuma kerja sebagai penambang, tapi juga buka usaha sendiri. Jadi pedagang, tukang, bahkan pengelola tambang. Nggak heran,
Di tahun 1930, sensus penduduk mencatat ada 79.000 orang Tionghoa di Bangka, dan hampir 20.000 di antaranya kerja di tambang timah. Begitu juga di Sumatera Timur, mereka kerja di perkebunan tembakau, karet, sampai sawit. Tahun 1884, jumlah tenaga kerja dari Tionghoa udah tembus 21.000 orang di Delhi. Jauh lebih banyak dibanding tenaga kerja dari Jawa atau India. Dampaknya, nggak cuma ekonomi daerah yang tumbuh, tapi budaya lokal juga terpengaruh. Tradisi, bahasa, bahkan kuliner Tionghoa melebur dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sampai sekarang, jejak itu masih bisa kita lihat. Dari tradisi cap gomeh sampai makanan seperti bakmi dan bakso yang udah jadi makanan sehari-hari orang Indonesia. Menariknya, migrasi besar-besaran orang Tionghoa ini nggak cuma ke Indonesia. Mereka juga menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, Eropa, hingga negara-negara di Afrika. Akhirnya muncullah Chinatown di banyak kota besar dunia. Produk-produk Cina pun terkenal di seluruh dunia. Bahkan, sekarang banyak CEO di perusahaan besar Amerika berasal dari etnis Tionghoa atau keturunan Cina. Contohnya seperti CEO-CEO startup teknologi yang berasal dari diaspora Tionghoa. Nggak cuma Cina, India juga punya sejarah migrasi besar-besaran ke berbagai penjuru dunia. Sejak abad ke-19, India udah jadi sumber tenaga kerja murah bagi negara-negara penjajah, terutama Inggris, Belanda, dan Portugis. Jutaan orang India dibawa ke Asia Tenggara, Afrika, dan Karibia buat kerja di perkebunan tebu, karet, kapas, sampai proyek infrastruktur. Mereka dikenal sebagai buruh kontrak atau indentured labor. Banyak dari mereka nggak pernah balik lagi ke India karena terjebak di negeri orang. Faktor pendorong migrasi India ini beragam, mulai dari ekonomi, bencana alam kayak kelaparan besar di Bengal, sampai alasan politik dan pendidikan. Mereka pergi karena di tanah airnya, peluang hidup lebih baik itu minim. Tapi seiring waktu, orang India mulai dikenal sebagai diaspora yang sukses. Mereka nggak cuma kerja kasar, tapi juga masuk ke dunia bisnis, teknologi, bahkan politik. Di Amerika Serikat, komunitas India dikenal sebagai salah satu kelompok dengan tingkat pendidikan dan penghasilan tertinggi. Banyak yang kerja di Silicon Valley, jadi CEO perusahaan besar, bahkan anggota parlemen. Sebut saja Sundar Pichai, CEO Google, atau Satya Nadella, CEO Microsoft. Dua sosok diaspora India yang sukses besar di dunia teknologi. Namun, di balik kesuksesan diaspora India, ada juga tantangan besar. Salah satunya brain drain, di mana banyak orang-orang pintar dari India justru menetap dan berkontribusi di negara lain. Akibatnya, India kehilangan banyak sumber daya manusia unggulan yang seharusnya bisa membangun negaranya sendiri. Sekarang, kita balik ke Indonesia. Fenomena kabur aja dulu yang ramai di TikTok, Twitter, dan Instagram seolah jadi cermin keresahan anak muda Indonesia. Banyak yang merasa hidup di sini makin susah, lapangan kerja sempit, gaji kecil, dan kualitas pendidikan yang nggak merata. Negara-negara kayak Jerman, Jepang, Amerika, sampai Australia jadi impian banyak orang. Bukan cuma buat kerja, tapi juga untuk sekolah, bahkan menetap. Kalau dulu migrasi didominasi alasan perdagangan dan kolonialisme, sekarang lebih ke soal kualitas hidup dan masa depan. Tapi, apa kabur ke luar negeri itu solusi? Gak sesederhana itu. Banyak tantangan yang nunggu di sana, mulai dari biaya hidup yang mahal, adaptasi budaya, sampai risiko jadi minoritas yang harus siap dengan diskriminasi. Belum lagi, Indonesia bisa kehilangan banyak tenaga terampil. Anak-anak muda cerdas yang seharusnya bisa bantu bangun negeri, malah pergi dan sukses di negara orang. Fenomena brain drain ini udah dialami banyak negara berkembang, termasuk India dan China dulu. Kalau kita lihat lagi ke belakang, migrasi itu emang bagian dari sejarah manusia. Nggak ada yang salah dengan pindah ke tempat lain, apalagi demi hidup yang lebih baik. Bahkan,
migrasi bisa jadi peluang besar buat individu dan negara asal. Contohnya, diaspora India dan Tionghoa yang sekarang mendominasi ekonomi, teknologi, sampai budaya di banyak negara. Mereka membuktikan bahwa migrasi bisa membawa dampak positif, baik diri sendiri maupun negara tujuan. Tapi, ada juga sisi negatifnya, brain drain, gesekan budaya, sampai krisis identitas, bisa muncul kalau migrasi dilakukan secara masif tanpa perencanaan. Buat Indonesia, pelajaran pentingnya adalah gimana caranya bikin anak mudanya nggak perlu kabur ke luar negeri demi hidup lebih baik. Negara harus berbenah. Dari sistem pendidikan, lapangan kerja, sampai jaminan sosial harus diperbaiki, biar orang-orang terbaik di negeri ini mau dan bangga buat berkarya di tanah sendiri. Pada akhirnya, migrasi adalah pilihan hidup. Cina dan India udah lebih dulu membuktikan bahwa migrasi bisa jadi jalan untuk bertahan, berkembang, bahkan berjaya di negeri orang. Tapi, buat Indonesia, penting buat kita belajar dari sejarah mereka. Jangan sampai kita cuma jadi pemasok tenaga kerja buat negara lain, sementara negeri sendiri kekurangan orang-orang pintar dan terampil. Jadi pertanyaannya, kamu termasuk tim kabur aja dulu, atau tim tetap di sini dan berjuang bangun negeri? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan kita diskusi bareng. Siapa tahu bisa saling ngasih perspektif. Akhir kata, jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten edukasi lainnya. Kalau ada topik yang ingin dibahas, boleh tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video kronologi berikutnya.